بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Hijriah, kita masih meneruskan kajian tentang zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Dan sebelumnya saya ingin meralat sedikit apa yang saya sampaikan pada hari Rabu lalu, ya, rekaman terakhir, di mana saya katakan bahwa pasukan yang dibenamkan ke dalam bumi di Jazirah Arab antara Mekah dan Madinah, yang pasukan itu hendak memerangi al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat dengan al-Mahdi di depan Ka'bah, mereka itu saya katakan pada hari Rabu lalu berasal dari tempat yang beraneka ragam, ya, tetapi sebenarnya maknanya tidak demikian. Untuk itu lebih jelasnya saya bacakan hadis yang berikut ini, riwayat Muslim, ini hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Abatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamih, faqulna ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluh." فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا وَيَسْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguncang dalam tidurnya. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, Anda melakukan sesuatu dalam tidurmu yang belum pernah Anda lakukan." Maka Nabi menjawab, "Sungguh menakjubkan. Sejumlah orang dari kalangan umatku pergi menuju Baitullah untuk mengejar seorang lelaki Quraisy yang sudah berlindung di Baitullah. Namun ketika pasukan itu berada di gurun pasir, mereka dibenamkan ke dalam bumi. Kami bertanya, ya Rasulullah, bukankah rombongan itu menghimpun banyak orang? Nabi menjawab, iya, di antara mereka ada yang memang berniat ke Baitullah, ada pula yang dipaksa ikut, dan ada juga yang kehabisan bekal di perjalanan. Mereka semuanya dibinasakan sekaligus, tetapi mereka akan muncul dari tempat muncul yang berbeda-beda. Allah Ta'ala bangkitkan mereka berdasarkan niatan mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, justru yang ingin digarisbawahi adalah bahwa yang terbenam di antara Mekah dan Madinah, di wilayah yang mencakup Zulhulaifah, tempat miqat, ya, kaum muslimin, baik untuk berihram umrah maupun berihram haji, ya, adalah manusia yang tidak semuanya adalah bagian dari pasukan itu. Jadi ada mereka yang memang berniat ke Baitullah, menjadi bagian dari pasukan itu yang ingin memerangi Al-Mahdi, tapi ada di antara mereka yang dipaksa ikut serta di dalam pasukan itu, mereka sebenarnya tidak ingin. Dan ada juga orang-orang Ibnu Sabil, orang-orang dalam perjalanan. Nah, dalam hal ini dugaan kita inilah orang-orang yang boleh jadi, ya, para pengembara, ya, orang-orang termasuk orang-orang yang mau umroh, yang mau haji, ya kan, mereka bukan bagian dari pasukan itu, tetapi karena pada waktu dan tempat tersebut mereka hadir di situ, maka mereka pun mengalami pembenaman, penenggelaman. Artinya mereka ikut mengalami kebinasaan di dalam peristiwa tersebut, ya. Nah, karenanya dikatakan bahwa mereka akan dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Yang niatnya ingin pergi memerangi Al-Mahdi tentu dibangkitkan dalam keadaan berdosa. Yang niatnya sedang dalam perjalanan mau umroh, mau haji, atau yang lain-lainnya, yang jelas untuk kebaikan, dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Termasuk mereka yang mau haji, mau umroh, dibangkitkan dalam keadaan sedang berihram, ya, bertalbiyah. Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini perlu saya clarify, ya, sebagai poin pertama. Kemudian poin selanjutnya,
Disebutkan di dalam hadis Abu Daud yang menjadi tema sentral kita, hadis tema sentral kita, fa idza ra'an nasu dzalika atahu abdalus syami wa asaibu ahlul iraqi fayubay'unahu bainar rukni wal maqam. Ya. Maka ketika manusia melihat kejadian pembenaman pasukan itu di antara Mekah dan Madinah di Jazirah Arab, ya, maka Abdalus Syam, orang-orang saleh dari Syam, dan as-saibu ahlul Iraq, orang-orang terbaik dari penduduk Irak, ya, berdatangan ke Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim untuk membaiat Al-Mahdi. Berarti peristiwa pembenaman pasukan itu merupakan tanda yang sangat penting bagi setiap muslim yang sadar akan ilmu akhir zaman, sadar akan alamatu zuhur al-Mahdi, tanda-tanda akan hadirnya al-Mahdi, dan mereka akan segera merespon dengan respon yang semestinya, yaitu berbondong-bondong bergegas datang ke Ka'bah untuk turut membaiat al-Mahdi. Sebab pembenaman pasukan itu adalah sebuah peristiwa fenomenal yang segera menjadi tanda ini sudah peluit, ya, whistle blow, ya kan, yang menandakan semua mukmin harus segera menjalankan perintah Nabi yang berbunyi fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala thalji fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Bila mana kalian melihat kehadiran al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, ya, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-Mahdi. Jadi the certified leader has arrived, ya. Pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya sudah hadir. Maka tidak boleh ada keraguan pada diri setiap mukmin untuk segera menyatakan loyalitasnya, segera menunjukkan kepatuhan mereka untuk berdiri di belakang sang pemimpin tersebut. Amirul Mukminin fi akhir zaman Al-Mahdi, pemimpin kaum beriman di akhir zaman Al-Mahdi, laki-laki yang ditakdirkan Allah Ta'ala akan mengantarkan kita min zulumati mulkan jabriyah ila nuri khilafatun ala minhajin nubuwah, dari babak penuh kegelapan kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak seperti yang kita alami sekarang, menuju babak penuh cahaya kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, dan Al-Mahdi akan menjadi khalifahnya pada saat itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga disebutkan sebagai berikut. Ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubayi'u li rajulin min ummati bainar rukni wal maqam qa'iddati ahli Badr, fayatihi 'asabul Iraqi wa abdalus Syam, fayatihim jayshun minas Syami hatta idza kanu bil Baida'i khusifa bihim." ثم يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهزمهم الله قال وكان يقال إن الخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب. Artinya, seseorang dari umatku akan dibaiat di antara rukun dan maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di depan Ka'bah, di depan pintu Multazam, oleh orang-orang yang jumlah mereka semisal jumlah para sahabat yang ikut perang Badar, yaitu sekitar 313 orang. Para tokoh masyarakat dari Syam dan orang-orang mulia dari Irak berdatangan untuk membaiatnya. Maka sebuah pasukan dari Syam dikirim untuk memerangi mereka. Namun tatkala pasukan tersebut sampai di daerah Baida, tiba-tiba seluruh pasukan tersebut ditenggelamkan ke dalam bumi. Setelah itu, seorang laki-laki dari suku Quraisy yang memiliki paman dari pihak ibunya bersuku Kalb datang untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Namun Allah mengalahkan mereka. Sungguh merugilah pada hari itu orang yang tidak menyaksikan harta rampasan perang suku Kalb. Saudaraku rahimakumullah, jadi gelombang kedua pembaiatan Al-Mahdi sangat berkaitan erat dengan pembenaman pasukan tersebut. Karenanya pembenaman pasukan tersebut diyakini oleh Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, adalah sekaligus peristiwa khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman di Jazirah Arab, yang merupakan salah satu dari 10 alamatul kubra, ya, as-sa'ah, ya, 10 tanda besar kiamat. Ya, dan itu menandakan bahwa ini peristiwa yang amat sangat signifikan yang setiap muslim
ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan, izinkan untuk memiliki kepedulian untuk memantau peristiwa ini. Sebab kalau ini sudah terjadi, ini merupakan whistle blow, final whistle blow, ya, peluit terakhir yang final, yang menandakan tidak boleh ada lagi keraguan pada setiap muslim mukmin, ya, untuk meyakini, untuk menyadari bahwasanya sang pemimpin telah hadir dan kehadirannya ada di Mekah, dan hendaknya mereka bergegas sedapat mungkin ikut serta di dalam membaiatnya di depan Ka'bah tersebut. Dan di antara yang segera menyambut, merespon dengan respon yang simultan, yang spontan dan sekaligus bersama-sama adalah dua kelompok manusia, Abdalus Syam, As-Sa'ibu Ahlul Iraq, ya, orang-orang dari Syam dan orang dari Irak, ya. Kata Abdal ini menarik sekali. Abdalus Syam dari kata badal. Badal itu pengganti. Sehingga Abdalus Syam itu bisa diartikan sebagai suatu generasi yang terus-menerus ada pergantiannya. Jadi sekalipun mereka dibinasakan, diperangi, dibantai, dibunuh, ya kan, muncul generasi pengganti berikutnya, muncul generasi pengganti berikutnya. Dan ingat, wilayah Syam adalah wilayah yang mencakup 4 negeri menurut geopolitik dunia modern sekarang ini. Suriah, dan ini wilayah terluas, Lebanon, Palestina, dan Jordan, ya. Dan kalau kita menyebut Palestina, kita tidak bisa mengabaikan bahwa di Palestina hari ini memang ada generasi Abdal, ya, generasi yang terus-menerus ada pergantiannya. Ya, sudah mati syahid Yahya Ayash, muncul penggantinya lagi. Mati syahid Ahmad Yasin, muncul penggantinya lagi. Masya Allah, terus senantiasa ada penggantinya. Bahkan ketika terjadi Ghazwatu atau Ma'rakatul Furqan pada tahun 2008 akhir, 2009 awal, yang berlangsung kira-kira hampir sebulan, Gaza dibombardir oleh tentara-tentara Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihim, maka dicatat di situ bahwa sekurang-kurangnya ada 1000 muslim dan muslimah yang menemui ajal mereka di Gaza. Semoga mereka syahid semua, ya. Sementara pada waktu yang begitu singkat pula, sebulan itu kurang berapa hari, 22 hari kalau nggak salah, lahirlah bayi-bayi dari rahim-rahim wanita muslimah di Palestina, di Gaza itu sebanyak 1.500 bayi. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa begitu banyak? Karena rata-rata mereka melahirkan jumlahnya kembar, ya, kembar 6, kembar 7, kembar 8. Subhanallah. Inilah barangkali yang dimaksud dengan Abdalus Syam, generasi Abdal, ya, generasi yang terus-menerus ada badalnya, ada penggantinya. Begitu juga yang kita saksikan di Suriah sekarang. Mereka-mereka yang berada dalam barisan mujahidin fisabilillah melawan Taghut Bashar Assad laknatullah alaih dan rezimnya, mereka ini adalah para mujahidin yang seolah-olah tidak ada berhenti-berhentinya. Ya, kalaupun ya kelompok tertentu sudah dimusnahkan, berhasil dikalahkan, maka muncul kelompok yang lain lagi, muncul lagi fi'ah yang lain lagi, ya, ta'ifah yang lain lagi, sehingga terus-menerus ya api jihad di masyarakat Syam dan juga dengan datangnya berbagai ya para muslimin, mukminin, muwahhidin, ya, mujahidin dari berbagai wilayah negeri-negeri lain, menyebabkan di Syam itu senantiasa ada generasi abdal, ya, generasi yang terus-menerus siap menggantikan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sangat yakin bahwa pembaiatan yang setelah pembenaman pasukan di antara Mekah dan Madinah ini akan dilakukan oleh mereka-mereka kaum muslimin yang kategorinya sudah bukan sekedar laisa lahum mana'ah, mereka tidak punya proteksi, laisa lahum adad, yang mereka tidak punya jumlah, laisa lahum uddah, mereka tidak bersenjata, tapi mereka bahkan adalah orang-orang berpengalaman dalam bidang jihad wal harakah, ya kan, jihad dan pergerakan, ya, sehingga Al-Mahdi, pemimpin umat Islam di akhir zaman, segera memiliki angkatan perang yang siap untuk memerangi siapapun. Karenanya ketika kemudian dari Syam dikirim lagi seorang laki-laki Quraisy yang jalur pamannya dari garis ibunya adalah Bani Kalb, maka pasukan ini berhasil dikalahkan oleh Al-Mahdi dan pasukannya dan pengikut-pengikutnya. Dan Nabi sampai mengatakan, sungguh rugilah orang yang tidak menyaksikan ya ghanimah dari Bani Kalb ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya mengizinkan diri kita atau anak keturunan kita menjadi bahagian dari Jaisyul Mahdi yang terlibat di dalam mengalahkan pasukan dipimpin laki-laki Quraisy yang di backup oleh paman dari jalur ibunya dari Bani Kalb. Dan antiknya bahwa Bashar Assad adalah keluarga yang punya garis keturunan dengan suku Kalb kalau Anda buka Wikipedia. La haula wala quwata illa billah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.